Baik, hari ini kita akan membahas ya materi terakhir dari pelajaran kita dari modul kewirausahaan yang kita miliki dari Wadwani, yaitu berkaitan dengan funding. Funding itu adalah mencari modal, ya bagaimana kita bisa mencari modal dan apa saja sih alternatif yang kita miliki, gitu ya. Eh, nah, ini dia. Pertama, funding strategi ya. Jadi strategi untuk mendapatkan modal ya. Kita ketika menjalankan bisnis itu tentu dalam perjalanannya pasti akan membutuhkan modal. Tidak hanya di fase pendirian atau fase pengembangan bisnis ya, tapi juga nanti ketika kita ingin mengembangkan bisnis itu supaya bisa menjadi lebih besar, lebih dikenal masyarakat, ya, lebih meluas, asetnya lebih tinggi, lebih banyak, itu juga memerlukan strategi funding, strategi permodalan, ya. Dan hari ini kita akan belajar, ya, apa saja sih beberapa funding yang available yang bisa mungkin kita manfaatkan. Nah, setidaknya ada 6 sources of funding yang bisa kita manfaatkan. Ada yang disebut dengan bootstrapping, ya. Ada yang disebut dengan triple F, kemudian grants, kemudian debt financing, equity financing with venture capitalist, ya. Dan kemudian ada angel investor. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Kita mulai dulu dari yang paling sederhana, ya. Dari yang paling sederhana itu yaitu bootstrapping. Ya, bootstrapping ini berkaitan dengan modal modal kita, ya kita mengeluarkan modal pribadi. Jadi bagaimana kita berpikir supaya kita bisa mendapatkan modal. Ya, tentu dengan banyak cara ya. Kita bisa misalnya eh, ketika kita mendapatkan pesanan, mereka bisa bayar DP dulu, down payment, atau kita bisa mungkin kalau kita di bangunan gitu ya, kita bisa ngebon dulu dari galangan gitu ya, dari rumah bangunan. Nanti kalau sudah dapat pembayaran termin baru kita bayarin. Atau kita keluar uang dari saku kita ya untuk kemudian menginisiasi usaha kita, mengembangkan usaha kita, memulai bisnis gitu ya. Jadi modal pertama ini berkaitan dengan kapasitas kita untuk memulai bisnis ya, tidak harus uang itu keluar dari pocket kita, dari saku kita gitu ya, tapi juga kita bisa misalnya menerapkan beberapa skema gitu ya. Misalnya kita bisa meminta konsumen untuk membayar di awal atau membayar DP, melunasi di awal, atau kita bisa ngambil utang ke apa misalnya ke manufaktur tertentu, ke perusahaan tertentu, ke supplier tertentu, supaya kita bisa bergerak di awal, ya, supaya kita bisa mengembangkan di awal. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita analisis ya. Can we ask the customer for an advance? Bisa nggak kita bilang ke konsumen untuk membayar di muka? Atau can we get material for manufacturing on credit? Bisa nggak kita dapat material produksi kita itu dalam utang, dalam kredit. Does this asset need to be purchased now? Could we wait? Ya, apakah misalnya kita butuh bahan tertentu itu harus sekarang? Bisa nggak kita delay? Ya, are we thinking about how to get this product out faster? Apakah kita berpikir bahwa kita akan mengeluarkan produk ini ya faster, lebih cepat ya, supaya nanti kita bisa lebih lebih cepat dalam menerima uang gitu ya. Can we start getting revenue sooner? Bisa nggak pendapatan kita didapat lebih cepat ya, atau are we going out and selling ya, atau kita keluar untuk kemudian menjual barang-barang kita. Jadi bootstrapping berkaitan dengan kemampuan kita dalam apa, dalam memperoleh modal paling nggak supaya bisnis itu berjalan
Nah, kemudian kalau misalnya bisnis itu promising, biasanya kan kalau kita itu ragu, kalau kita itu tidak memiliki apa ya situasi yang mendukung, kesempatan yang mendukung gitu ya, maka kita harus keluar gitu ya. Kita harus berusaha sendiri. Tapi kalau kita benar-benar yakin kesempatannya mendukung, ya, kita bisa pergi atau menerapkan FFF, triple F. Triple F itu apa? Triple F itu adalah friends, teman-teman kita, family, ya, keluarga kita, and obviously fools, ya, atau mungkin orang-orang yang bisa kita berdayai, bisa kita apa ya, bisa kita bohongi atau bisa kita kibulin atau pinterin gitu ya. Dan mereka akan melakukan investasi di bisnis kita. Jadi triple F itu adalah orang-orang terdekat kita yang mungkin bisa kita mintain tolong, bisa membantu kita, ya. Paling enggak untuk memberikan modal supaya eh, usaha kita bisa jalan duluan, ya. Minta duit ke bapak, ibu, gitu ya, minta duit ke kakak atau minta duit ke adik, gitu ya. Untuk apa? Supaya bisnisnya jalan dulu. Ya, jadi kita andelin teman-teman dekat, kita kibulin mereka gitu. Aku ini. Tentu FFF ini akan berhasil kalau kita bisa meyakinkan mereka bahwa bisnis kita lagi bagus, prospeknya oke, ya. Tapi kalau nggak bisa meyakinkan kita ya agak susah. Nah, kemudian sumber yang ketiga itu bisa juga dari grants. Grant ini apa? Semacam hibah, ya. Hibah ini banyak sekali sumbernya. Ada dari kampus, ya. Kalau Anda mahasiswa, eh, Anda bisa mendapatkan hibah. Banyak sekali teman-teman Anda yang dapat hibah. Misalnya mereka mengajukan ke PKM, ya, LPDP, kemudian ke program-program kewirausahaan seperti WMK, ya. Kemudian mereka juga bisa ke beberapa agensi dari pemerintah. Biasanya mereka juga provide bantuan-bantuan kewirausahaan atau ke yayasan-yayasan, ya, ke yayasan-yayasan. Coba adik-adik browsing ya, banyak sekali yayasan-yayasan kita, khususnya yang menerima zakat infak sodako, itu biasanya mereka memberikan bantuan kewirausahaan secara percuma-cuma, ya, secara cuma-cuma dan apa namanya, ada yang dikasih gerobak gitu ya, ada yang dimodalin bisnisnya, ada yang diberikan apa modal non cash ya, non cash capital. Contohnya misalnya dikasih gerobak, kasih kompor, kasih LPG gitu ya. Nah, ini adalah bentuk modal yang dari pemberian grants, ya. Dan banyak sekali kita bisa ke NGO, kita bisa menyasar ke CSR-nya perusahaan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada bentuk ketiga. Kemudian ada yang disebut dengan angel investor, ya. Nah, angel investor itu apa? Angel investor itu eh, adalah orang-orang yang mereka itu kaya raya dan mereka ya udah mereka invest saja di usaha Anda gitu, ya. Beda dengan venture capital, ya. Venture capital seperti yang ini ya, yang nanti equity financing through venture capitalis, ya. Kalau venture capital, perusahaan modal atau perusahaan ventura gitu ya, itu uangnya dari perusahaan. Sedangkan kalau angel investor itu uangnya adalah dari kekayaan mereka sendiri. Contoh misalnya saya punya uang banyak gitu ya, saya melihat nanti dari salah satu adik-adik yang ada di sini ternyata punya ide yang sangat bagus, punya ide yang sangat menarik, dan saya tertarik, ya sudah saya kasih dana, katakanlah sekian untuk adik-adik kembangkan, untuk adik-adik jalankan. Nah, itu adalah angel investor. Ya, angel investor itu duitnya datang dari apa namanya dari saku mereka sendiri. Beda dengan cara yang nomor 6 ya, yaitu equity financing through venture capitalist.
Kalau yang ini kita ke perusahaan Ventura, kita ke perusahaan permodalan, nanti kita melobi manajemen mereka untuk mendapatkan modal, ya, dan uangnya itu adalah uang perusahaan, ya. Contoh misalnya eh, kita bisa pergi ke mana, ya, perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk pitching bisnis kita ke sana dan mencoba untuk mendapatkan modal, ya, suntikan modal. Nah, itu kita sebut dengan equity financing through venture capitalist, ya. Eh, Seperti SoftBank, mungkin adik-adik pernah dengar SoftBank ya. Itu juga merupakan venture capitalist. Jadi mereka akan mendisperse ya modal-modal untuk entrepreneur-entrepreneur muda sehingga nanti mereka bisa memiliki saham pada perusahaan-perusahaan tersebut. Ada lagi yang terakhir ini ya, ini yang tidak saya sarankan dan kita harus awasi ya. Jangan sampai lah kita usaha itu dengan modal utang atau debt financing. Ya, debt financing ini adalah cara kita untuk meningkatkan modal, untuk mencari modal, ya, tapi dengan cara utang. Nah, kalau dengan cara utang itu berbeda dengan cara saham atau yang tadi-tadi. Kalau yang tadi-tadi itu misalnya ya equity financing, kemudian angel investor, mereka akan meminta saham. Dan saham itu katakanlah kepemilikan dari usaha tersebut. Contoh misalnya, untuk mendirikan usaha kita butuh uang 100 juta, ya. Nah, investor angel mereka invest 70 juta untuk memiliki katakanlah 70% dari saham kita. Ya berarti mereka 70, ya angel investor itu 70 dan kita mendapat 30% dari saham. Jadi ketika nanti ada keuntungan usaha, ya keuntungan usaha itu nanti akan dibagi 70-30 misalnya atau 60-40 atau 55-45. Nah, itu adalah kepemilikan saham. Kalau debt financing ini beda. Kita minjem uang ke bank, minjem uang ke lembaga keuangan yang lain, asuransi, ya, reksadana atau apapun itu nama lembaganya, ya. Dan nanti kita bisa mendapatkan modal dengan bunga. Jadi nanti misalnya bunganya 10%, saya pinjam 100 juta. Ya berarti nanti saya harus mengembalikan 110 juta ketika jatuh tempo. Ya. Nah, ini adalah modal yang tidak saya anjurkan. Jangan sampai adik-adik modalnya itu dari utang. Karena apa? Karena ya dari sisi usaha itu sangat beresiko ketika suatu usaha itu memiliki utang yang banyak, apalagi utangnya dibuat modal. Nah, ini kan sudah salah. Ya, biasanya yang dibuat modal, yang dibuat pengembangan itu adalah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha atau return earnings atau profit yang kemudian ditahan untuk kemudian mengembangkan bisnisnya di periode yang akan datang. Baik, dari 6 ini tentu kita bisa menyeleksi, memilihnya berdasarkan di mana kita saat ini, untuk keperluan apa. Ya, contoh misalnya ketika kita dalam fase perintisan, mungkin yang paling cocok itu adalah bootstrapping, kita mencari diri, mencari duit sendiri. Atau dengan cara triple F, ya, teman-teman dekat kita, keluarga kita, gitu ya, mereka invest ke kita, ya. Atau dengan cara cari grants. Nah, itu itu bisa juga dilakukan. Nah, nanti ketika fase pengembangan dari yang tadinya perintisan kemudian sekarang sudah menjadi lebih besar, kita butuh lebih banyak pekerja, kita butuh lebih pabrik yang lebih luas gitu ya, tempat produksi yang lebih besar. Baru kita mencoba untuk mendatangkan venture kapitalis atau angel investor, ya, atau kita bahkan bisa berhutang, ya, dengan kolateral misalnya aset yang sudah kita miliki, aset perusahaan existing yang dimiliki, kita ngajukan utang. Dan nanti uang modal yang kita terima baik dari venture kapitalis, dari hutang,
ya maupun dari angel investor, itu kita gunakan untuk pengembangan perusahaan. Ya, jadi mungkin bisa diperhatikan sampai sedetail itu. Ya, contoh misalnya ya, nah ini adalah salah satu different stage ya, different steps in and startup life cycle. Ya, ketika misalnya mereka berada pada tahapan pre-seed. Pre-seed itu apa? Pre-seed itu mungkin eh, mereka baru pertama dirintis, ya. Maka sumber pembiayaannya adalah apa? Ada misalnya kita bisa founders ya, bootstrapping kita, atau FFF ya, family, friends and fools ya, atau apalah gitu. Yang penting adalah supaya dia berdiri dulu. Ya, baru nanti fase kedua ya kita bisa mencari yang namanya seed funding atau angel investor. Ya. Dan nanti fase ketiga, nah ini seri A dan B ya. Mungkin kita berubah untuk pengembangannya. Ya, jadi kita mungkin lebih banyak lagi alternatif funding yang bisa kita dapat. Ya, kemudian setelah early stage, kemudian ada growth stage. Ya, growth stage ini merupakan fase di mana kita tumbuh dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang ideal. Dan yang terakhir adalah fase liquidity events. Ya, fase ketika kita kita mencoba untuk melakukan contohnya ya, melikuidasi ya kepemilikan saham kita dengan melakukan IPO misalnya, initial price offering. Ya. Nah, di sini ini adalah cara perusahaan untuk meningkatkan modal. Contoh misalnya Gojek. Gojek dia bekerja sama dengan bekerja dengan Bukalapak ya. Kemudian melakukan IPO untuk menjual saham mereka di pasar 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 modal bebas gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara strategi-strategi yang digunakan oleh perusahaan supaya mereka bisa mendapatkan modal ya. Dan setiap fase dalam kehidupan usaha tersebut, maka sumber pembiayaan, sumber fundingnya itu juga dapat berbeda-beda. Pada saat early stage, kita bisa menggunakan bootstrapping kita, uang simpanan, uang mungkin yang tidak begitu kepake gitu ya, untuk kemudian kita menggunakan pinjaman itu untuk mendirikan usaha kita, merintis usaha kita. Nah, nanti setelah dia masuk ke fase seed funding, kita cari angel investor, early stage, kita panggil contoh misalnya ini dan itu gitu ya. Nanti ketika fase growth dan fase likuidasi, kita menggunakan sources of funding yang berbeda-beda ya. Nah, nanti silakan dibaca ya dan dipelajari apa saja alternatif-alternatif yang kita miliki ya, sehingga kita nanti bisa lebih tahu ya bagaimana caranya untuk melakukan funding seperti itu. Ya. Nah, ini adalah beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk membantu kita ya bagaimana kita mendapatkan funding, apa saja term and condition yang harus kita siapkan, yang harus kita miliki, yang harus kita perjuangkan, dan bagaimana funding itu bisa terkumpul. Ya, contoh misalnya kita bisa isi di sini sebagai FFF. Ya, kita mengambil modal dari family, friends, and fools, yang kemudian mereka meminta sebagian porsi dari saham kita, dan nanti kita akan gunakan untuk misalnya membantu proyek atau pengembangan usaha kita. Ini bisa dilihat.
Baik, setelah funding, mungkin yang kedua adalah valuasi. Ya, valuasi itu adalah cara kita untuk mengetahui sebenarnya usaha saya itu nilainya berapa. Ya. Dan kenapa kok kita memerlukan valuasi? Karena ketika kita ingin show off, ketika kita ingin mendapatkan modal, mendapatkan pekerjaan, biasanya ditanya berapa valuasi perusahaanmu. Ya. Nah, untuk melakukan valuasi ada beberapa pendekatan. Ada yang kita sebut dengan market based approach. Ya. What a comparable company is worth. Jadi berapa besar ya nilai perusahaan kita atau bisnis kita itu di pasar. Ya, dan kalau market based approach ini dia tidak membutuhkan perlakuan forecasting untuk bisa menebak. Ya, cuma hitung-hitungan sederhana mereka akan keluar nilainya berapa valuasi dari perusahaan kita. Ada lagi yang disebut dengan asset based approach. Nah, asset based approach ini adalah what the asset of your company are worth. Berapa nilai aset yang saat ini perusahaan kamu itu miliki. Ya, dan ini khusus untuk BUMN, perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu ya. Mereka biasanya bisa mengukur seperti ini. Ada juga yang mengukurnya pakai income based approach. Jadi cash flow di masa datang itu kemudian di treatment sehingga kita bisa mengetahui oh ternyata cash flow dari bank ini atau cash flow dari perusahaan ini itu sekian 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 sekian. Nah, nanti kita akan bisa melakukan analisis. Ya, setelah kita mendapat berapa cash flow di tahun pertama dan tahun kedua, tahun ketiga seperti itu. Ya. Nah, untuk market based approach dengan asset based approach ini bisa dilakukan tanpa melakukan forecasting. Ya, jadi mungkin sederhana gitu ya, mereka menggunakan model-model penghitungan sederhana untuk mencari tahu berapa sih valuasi dari usaha yang mereka miliki gitu ya. Ada yang disebut dengan asset based approach. Ya, kalau ini tidak memerlukan forecasting ya. Kalau yang market based approach ini may and not may. May or may not ya require forecasting. Jadi kadang butuh forecasting, kadang tidak. Tapi kalau income based approach yang ketiga, yang paling kanan ini, ya dia butuh forecasting, dia agak susah. Dan biasanya valuasi ini digunakan untuk apa? Menilai perusahaan. Kadang kita mau pinjam ke bank, ya, tapi saya nggak punya apa-apa kecuali sertifikat perusahaan. Ya sudah, itu yang dijadikan kolateral. Nanti akan dinilai oleh bank berapa dapatnya, dan ketika sudah dapat nanti surat SK-nya atau surat tanahnya itu diberikan ke saya atau diberikan ke apa namanya mohon maaf sebentar. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi saya ngomong sampai mana ya? Oke ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ada 3 approach. Market based approach dalam melakukan valuasi, kemudian asset based approach, dan income based approach. Kalau yang market based approach ini dia lakukan tanpa apa namanya melakukan forecasting. Kalau asset based approach ini dia lakukan dengan tidak melakukan forecasting juga, tapi yang income based approach ini dia harus lakukan dengan menggunakan forecasting, gitu ya. Nah, ini melakukan valuasi ya. Jadi nanti valuasi ini digunakan untuk menilai seberapa penting atau seberapa besar nilai dari perusahaan tersebut. Nah, untuk yang market based approach ya, ini kita melakukan
penghitungan valuasi ini yang didasarkan oleh industri atau perusahaan sejenis in the same industry with similar business and market. Kalau yang apa ini? Oh ya, identify the suitable multiple to be used dan choose the correct variable and multiply. Jadi market based approach ini adalah kita seakan-akan mengevaluasi nilai usaha kita dengan usaha lain, perusahaan lain yang sudah ada di pasar. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Contohnya price earning ratio, price sale ratio, ya, atau price to book value, gitu ya. Dan yang terakhir adalah EBITDA. Ya, jadi misalnya ya, dihitung nanti price earning rasionya berapa, price sales-nya berapa, ya, price to book value-nya berapa, EBITDA-nya berapa. Nah, nanti mereka akan keluar dengan angka. Dan angka-angka tersebut kemudian bisa dirata-rata untuk evaluasi, untuk melakukan valuasi berapa nilai dari usaha yang dimiliki. Ada juga asset based approach, ya. Asset based approach ini mungkin ada pendekatannya ya, yaitu net asset value. Nah, ini kita simply ya mengkalkulasinya adalah the value of asset of the business less the external liabilities on. Jadi seluruh value aset yang dimiliki oleh usaha tersebut dikurangi utang yang dimiliki, liabilitas kewajiban yang dimiliki. Ya. Jadi misalnya kita punya meja, kita punya gedung, kita punya komputer. Nah, itu dievaluasi, dihitung nilainya, kemudian dikurangi dengan nilai utang atau nilai kewajiban yang kita miliki. Ini gampangannya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi income based approach, ya. Income based approach ini adalah satu metode yang mempertimbangkan berapa pendapatan kita di masa depan. Contoh misalnya, bulan depan saya mendapatkan 10 juta, bulan depannya lagi saya mendapatkan 15 juta, bulan depannya lagi saya mendapatkan 20 juta. Nah, income based approach ini, dia akan mengambil nilai hari ini, dia akan mendiskonto atau mendiskon nilai yang akan kita dapat ya nanti dengan nilai hari ini. Contoh misalnya, in the future, 1 tahun lagi, saya mendapatkan 10M. Nah, 10M itu nilainya hari ini itu berapa? Itu didiskonto dengan menggunakan approach ya tertentu sampai keluar, oh kalau tahun depan saya mendapatkan 10M, berarti nilai valuasi perusahaan saya hari ini adalah sekian. Ya. Jadi ada beberapa metode-metode untuk kita bisa melakukan evaluasi dari perusahaan kita. Ya, namun ya mungkin cukuplah dengan beberapa pendekatan ya. Ada pendekatan market based approach, ada pendekatan asset based approach, ya. Kemudian ada pendekatan income based approach. Kalau yang market based approach ini yang mungkin yang relatif lebih mudah, kita mencoba untuk menilai ya berapa nilai perusahaan kita dibanding perusahaan sejenis di pasar. Kalau asset based approach ini berdasarkan nilai aset yang kita miliki, sedangkan kalau income based approach itu berdasarkan pendapatan kita di masa depan, ya. Nah, adik-adik ini ada handout yang bisa adik-adik perhatikan gitu ya. Nah, mungkin bisa dikerjakan handout-nya ini. Jadi di sini adalah strategi dalam mendapatkan modal. Nah, ini adalah stage of startup. Misalnya dia di tahap perintisan, dia di tahap launching ke pasar, dia di tahap growing, dia di tahap apa. Harus jelas tahapan pertumbuhan dari company adik-adik itu harus jelas. Kemudian nanti adik-adik bisa
memilih funding option mana yang kira-kira sesuai dengan stage yang ada dan alasannya kenapa kok adik-adik memilih funding tersebut. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab seperti saat ini Anda di stage mana? How much funding do you need? Berapa funding yang kita perlukan supaya perusahaan kita bisa go to the next stage, ya. How much can you cover yang kita bisa cover melalui bootstrapping, melalui self funding itu berapa? Yang kita butuhkan dari external investor berapa? Ya, dan who are the investor that you can approach? Siapa saja investor yang mungkin bisa kita approach? Nah, ini kemudian analisis ya terkait dengan masing-masing funding, dan yang terakhir adalah melakukan valuasi. Nah, untuk valuasi ini saya rasa adik-adik bisa melakukan valuasi yang sederhana saja, yaitu dengan menggunakan asset based approach, ya, asset approach. Jadi adik-adik menilai kira-kira berapa sih nilai aset yang dimiliki dikurangi dengan nilai kewajiban yang Anda miliki. Nah, nanti keluar nilainya. Contoh misalnya, kalau saya hitung-hitung setelah 1 tahun nilai aset usaha saya, nilai barang-barang yang saya miliki itu sekian. Sedangkan saya punya kewajiban itu sekian. Nah, mungkin valuasi dari perusahaan saya adalah sekian. Mungkin itu ya dari saya. Ada pertanyaan?